Humas Zakat adalah World Digital Philanthropy Organization yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Humas Zakat berupaya membangun perekonomian desa melalui program Desa Berdaya hingga membantu mereka yang terdampak bencana lewat serangkaian aksi kemanusiaan. Di Desa Berdaya Sukamaju, kita membentuk yang namanya Humas. Humas ini mengelola UMKM, diantaranya ada ikan, dan ada ikan asin dan ikan kering. Program-program ini integrasi kepada masyarakat yang tadinya tidak bekerja, sekarang sudah menjadi memiliki usaha sendiri UMKM tersebut yang ada di Desa Berdaya Sukamaju. Tujuan dari Desa Berdaya Sukamaju adalah ingin mengangkat harkat dan derajat ekonomi masyarakat yang ada di Desa Berdaya Sukamaju, Banjarnegara, Kabupaten Barat, Sumatera Utara. Sampai dengan hari ini, jumlah penerima manfaat yang awalnya dari 20 hingga sekarang ada di 40 orang penerima manfaat. Jadi di Humas Jajohuri ini kita melakukan pendampingan ekonomi di beberapa sektor usaha ekonomi ada di koperasi sembako. Kita memberdayakan ibu-ibu nelayan dalam hal untuk memanfaatkan kapasitas koperasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu yang paling utama. Nah, dari situ juga lahir kita mendampingi pelaku-pelaku UMKM, ya, pelaku-pelaku UMKM seperti usaha ikan umam. Alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan setelah kita bantu, mulai dari pembangunan modal usaha dan juga sarana usaha yang mereka berikan. Alhamdulillah setelah kita dampingi dari kegiatan inisiasi pendampingan modal usaha dan sarana usaha serta pendampingan pekanan, alhamdulillah sudah banyak perubahan yang didapati oleh beliau. Kalau dampak pembantu dari Rumah Zakat, ya banyak kali lah. Banyak kali keistimewaan. Yang pertama, kita nggak punya modal, kita bisa punya modal. Yang kedua, kita nggak punya beras, kita bisa pinjam untuk makan per hari-harinya. Jadi kalau untuk dikatakan banyak baiknya lah, banyak bagusnya. Dan yang kedua, kita melakukan pendampingan usaha kepada kerupuk ikan tamban milik dari Bapak Muhammad Yusuf. Beliau merupakan salah satu penerima manfaat yang begitu luar biasa bagi saya, menjadikan contoh yang baik juga bagi saya, sehingga saya sangat tertarik untuk bisa menolong beliau dalam hal untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan oleh beliau. Terlepas dari kondisi beliau, ya, saya memang melihat dari meskipun dalam keadaan fisik beliau begitu, merupakan salah satu penerima manfaat yang begitu luar biasa bagi saya. Pada tahun 2001 saya mengalami kecelakaan di pematang siatar, sehingga saya mengalami patah tulang, dan dokter menyimpulkan walaupun saya sehat dan kaki saya nggak mungkin kembali seperti semula. Namun begitu saya tidak putus asa dan tetap berusaha demi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak sekalian. Inilah anak-anak kita sekarang ini yang mana yang akan kita laksanakan, kita kembangkan di masa sekarang yang akan datang. Karena dengan usaha ini dapat untuk menutupi biaya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi demikian kami pun sangat berterima kasih daripada Rumah Zakat yang sangat-sangat berperan besar untuk membantu kami sehingga terrealisasi dan berkembang usaha kami ini di masa yang akan datang. Ya, yang ketiga itu adalah keripik jajanan mahir, ya. Jajanan mahir itu kita ambil dari seorang istri mualaf, ya. Beliau sudah menjalankan usaha ini puluhan tahun dan kita dampingi mulai dari tahun 2020 kemarin dan sudah mengalami peningkatan setelah kita berikan sarana dan bantuan modal usaha. Kita ada bantuan usaha lain berupa bantuan sampan perahu diberikan kepada kelompok nelayan. Tentu kita akan menerapkan prinsip koperasi syariah, karena memang landasan kita kan memang berharap lahirnya muzaki baru dari mustahik yang kita bina. Jadi penerapan syariat agama itu paling landasan utama kita, prioritas utama. Selain dari pemberdayaan ekonomi, kita juga melakukan pemberdayaan di bidang-bidang lain seperti pendidikan. Kita mendirikan rumah belajar sebagai wadah
membantu anak-anak ya, khususnya anak-anak yang tidak mampu untuk belajar gratis di rumah belajar yang kita dirikan. Juga ada program desa bebas stunting, kita menginisiasi atau mensupport kegiatan posyandu ya, posyandu yang ada di desa ini dengan harapan agar balita-balita yang ada di desa Sukamajuw ini tidak terkena dampak stunting. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan di bidang lingkungan, kita mendirikan bank sampah dengan mengharapkan menciptakan Sukamajuw ini bersih dari sampah. Tujuan besar pertama dari Rumah Zakat itu adalah menjadikan desa ini mandiri, menciptakan masyarakat yang mandiri dari segala aspek, baik dari segi pendidikan, pemenuhan perekonomiannya, lingkungannya, maupun juga problem-problem atau masalah-masalah yang lahir dari desa ini bisa diselesaikan dengan gigih oleh masyarakat desa itu sendiri.